duduk untuk beracara aja bingung mau masuk tole atau kita ngambil duduk lawan, orang pasti nebak wah ini orang kongres jangan ya. Pokoknya itu kayaknya sepele, tapi malu kita kalau nggak tahu gitu loh tempat duduk. Terus ada lagi, bagaimana sih kalau kita ketemu klien? Bagaimana sih cara kita mendapatkan klien? Mungkin kalau teman-teman Banten, kalau sudah kenal saya lama, tidak pernah ada klien lepas dari saya. Tidak pernah ada klien sudah datang dia pulang. Pulang juga pasti akan datang. Bagaimana caranya? Kita ibaratkan sebuah toko baju. Kita jualan baju sebelah toko, seumpamanya di mall. Kalau ada customer datang ke toko kita melihat baju, kalau dia sudah pindah ke toko lain 0,1% bisa balik lagi. Apalagi dia ke toko sudah di ujung sana, mau balik ke sini 0,1%. Bagaimana caranya customer itu datang nawar barang langsung jadi? Artinya kita punya strategi, kita punya trik, kita berbagi di sini di hukum acara juga kan. Jadi kita nggak usah ngelihat modul lah ya, kita langsung diskusi dan sebagainya sama sharing pengalaman. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya orang itu datang ke kita, konsul sama kita yakinin dan mereka trust sama kita. Mereka yakin dengan kita. Bagaimana caranya? Mungkin semua punya cara lah ya. Mungkin semua punya strategi. Tapi ini saya ajarkan yang sudah saya alami. Yang pertama, jadilah pendengar yang setia. Ada klien datang, jadilah pendengar yang setia. Jangan sok pintar langsung. Wah ini salah Pak, ini nggak benar Pak, jangan. Dia datang terima dengar. Terus yang kedua, selalu kita tanyakan aslinya surat. Kalau dia perdata, bawa buktinya nggak Pak? Karena jangan terlalu percaya sama klien kalau dengan katanya. Kita harus buktinya mana Pak? Surat-suratnya mana Pak? Tuh. Jangan jadilah pendengar yang setia. Terus tadi lihat bukti. Ada lagi saya kasih ilusi sambil bertanya kita. Kalau kita bawa mobil ketemu lampu merah, apa yang harus kita lakukan? Gimana Pak? Hati-hati aja. Terus kita bawa mobil ada lampu merah, apa yang dilakukan? Berhenti. Ada lagi yang lain? Berhenti. Hati-hati dan berhenti. Kalau kita bawa mobil, ketemu lampu merah, yang pertama saya lakukan hijau rem. Bisa rem berhenti. Iya. Artinya sama, endingnya sama. Semua cara tujuan sama, tapi caranya yang berbeda. Oke. Jadi memang bisa tarik rem di tangan juga bisa berhenti, atau matiin juga langsung berhenti. Tapi kan pakai cara. Bagaimana? Jadi tadi strategi. Ada kita ngeliat lampu merah, ya berhenti dulu, hijau rem baru berhenti. Baru kita mau apalkan, apakah kita netralin atau apa terserah. Itu strategi macam-macam. Jadi ada klien, jadilah pendengar yang setia, terus minta bukti. Kalau dia perdata, pidana juga. Pidana itu umpamanya ada panggilan dari kepolisian. Biasanya begitu. Klien itu kalau belum ada panggilan dari kepolisian udah jagoan semua, udah merasa hebat semua. Tapi kalau sudah panggil polisi kayak ayam kena racun, siap-siap mati aja dia kan. Kalau nggak bisa diobati, jadi tanya buktinya mana. Kalau ada panggilan polisi, jangan katanya saya mau dipanggil polisi, jangan percayakan itu. Karena di surat kuasa kalau panggilan polisi dimasukin nomor polisi, perkara apa itu dimasukin. Perdata juga begitu. Kalau katanya Pak saya ini punya tanah, katanya tapi dari orang tua saya nggak punya surat-surat, wah jangan percaya dulu, karena harus ada pembuktian lain. Jadi kalau kita langsung percaya, ya jangan. Ada terkadang
saking apa ya, sudah lamanya nggak ketemu klien atau tidak pernah ketemu klien curhat udah seneng banget, udah seneng foto-foto Facebook chat dapat klien S. Itu biasa lagu lama. Saya juga begitu dulu, makanya saya bisa cerita. Dapat klien langsung foto-foto, itu udah biasa, itu lagu lama itu. Jadi, nah agak kurang lancar ya, minum dulu ya, sorry ya, minum dong. Teman-teman mungkin sudah apa ya, sudah berpikir wah lulus ini ujian besok dilantik langsung buka kantor. Boleh saja kalau kita udah siap, boleh saja karena siap, karena kita tidak perlu lagi notaris. Kalau kita mau pakai notaris bisa, atau notaris kalau kita membuat law firma karena kalau kita mau, biasanya kalau perusahaan itu pasti nanya, Pak terdaftar nggak, ada notarisnya ada nggak, biasanya begitu. Kita nggak pakai itu nggak apa-apa. Saya pertama buka nama kantor saya kantor hukum Tosa, belum law firma, kantor hukum Tosa dulu pertama kali di Megamall. Saya dulu menjadi advokat seorang tukang parkir awalnya, jadi pengacara. Terus nggak ada uang sama sekali, buka kantor pun tak ada, saya dulu tak ada uang sama sekali. Pas di Megamall ada percetakan, saya ngeliat lantai 2-nya kosong, sering nggak dipakai. Saya ngomong sama yang punya, Pak saya boleh nggak sih pinjam meja satu aja, saya nggak di sini tapi meja satu aja. Saya sampaikan karena saya nggak punya uang, sewa pun tak ada uang. Boleh Pak, untuk apa? Saya mau buka kantor pengacara. Jadi orang-orang di percetakan itu dengan pengacara luar biasa dengarnya, tapi nggak tahu ini pengacara baru betul buka kantor. Kasih meja, pelang nama, pakai kardus. Saya dulu pakai kardus, saking betulan. Yang penting ada pelang nama, kardus kosong, yang kosong tulis pakai spidol. Luar biasa, tulis empret plak. Udah. Besoknya ada klien, nggak tahu, ada klien orang Megamall itu juga. Udah so ini saya ya tadi strategi saya dengarkan, saya pura-pura menjadi pendengar yang setia. Jadi kalau salah satu kunci pergaulan juga begitu, kalau kita punya teman, biar teman suka sama kita walaupun kita dongkol, walaupun kita nggak suka dia ngomong apa, kita jadilah pendengar yang setia. Iya Pak, iya Bang, dan sebagainya. Dengan kita perhatian sama dia, dengan kita reaksi bagus ke dia akan flashback ke kita bagus. Jadi klien itu datang, saya memberanikan diri, baru sekali itu saya memberanikan diri minta fee lawyer 30 juta. Oh. Belum pernah ketemu klien, pertama itu. Hari besoknya pas pulang, besok paginya ada klien datang. Bilang, ya kan ada nomor handphone di depan. Pak Tony, saya depan kantor. Oh, saya lagi ada kerjaan di luar saya. Benarnya belum masuk kantor, masih dulu Pak. Ya kenapa Bu? Ketemu aja di McD dia bilang. Karena setiap ketemu klien nggak pernah di kantor saya, cuma meja tok, itu juga minjem. Gimana ketemu klien kan? Ada pula. Saya di depan kantor Bapak Pak, kata aja. Dalam hati suatu kalau dia naik rusak badan saya rusak lah. Saya ajak ketemu di McD dulu, di McD, ketemu ngobrol-ngobrol ya itu, kayaknya fee lawyer 30 juta. Luar biasa saya 30 juta. Belum berani juga sewa kantor dulu, karena kantor itu tahun saya dulu 45 juta, kurang kan? Akhirnya saya beli meja, ngomong juga sama itu Pak, ini saya sudah punya meja, pakai meja saya boleh nggak? Ini mejanya saya pinggirin, ini pakai meja saya pakai kursi. Dikasihlah lorong lah ya, kayak lorong. Jadi meja satu, kursi tamu 2. Oh, udah seneng saya udah punya meja. Dari itu lah ya. Ini cerita nyata, ini true ini. Jadi ya habis itu sering dapat klien dapat 3, dapat 4 klien. Dalam 1 bulan saya pernah yang gabung di Tosa sudah tahu, saya bisa sampai 60 klien, luar biasa. Orang mungkin nggak nyangka kalau kantor dulu di Megamall itu bisa 50-60 klien, luar biasa klien-klien di sana. Karena kita buat trust, kita buat mereka yakin ke kita, itu sangat sulit sebenarnya. Tapi kalau kita percaya diri, kita benar-benar jujur, benar-benar kita kerjai, ada klien, ada terkadang rekan-rekan advokat itu dapat klien yang penting dia cari uang.
sudah tahu ini perkara jelek, sudah tahu ini perkara nggak benar, tetap aja dikerjain. Nah, kalau saran saya, kita ini ngerti hukum lah ya, kita ngerti hukum, kita bisa melihat, wah ini kayaknya dia ini memang bersalah, dia umpamanya ingin memaksakan diri mengambil harta, kayak contoh itu harta orang tuanya yang di TV itu ya, itu jangan kita paksakan, kita bilang mohon maaf, ini menurut kami kurang tepat, sampaikan. Jadi yang menurut kita nggak benar, yang menurut kita melenceng, lebih baik kita sampaikan pelan-pelan. Tapi kuncinya kita tidak boleh menolak ya, kita tidak menolak, tapi banyaklah alasan lain. Ada saya klien di Jakarta Timur 7-8 tahun yang lalu. Klien saya ini A, dia tukar guling sama B, sama-sama tanah. B, Pak, tanahmu boleh nggak saya tukar, kata dia. Boleh nggak saya tukar? Si B ini ngomong ke A, Pak, tanahmu boleh saya tukar nggak untuk buat masjid, kata dia. Oh boleh, tukerlah. Si A itu merasa itu tanah itu akan milik dia, tapi dia nggak langsung buat perjanjian dan sebagainya, sertifikat nggak sebagainya, sama-sama percaya aja karena satu kampung. Lambat tahun 10 tahun kemudian meninggal si B tadi yang nuker tanahnya jadi dia jadi masjid tadi, kan masjid ini teorinya punya si B, ya kan? Meninggal si B. Nah si A ini kan mengambil tanah ini, anak-anaknya nggak ngerti itu tukar guling. Jadi anak-anak, oh nggak pernah, orang tua saya mana buktinya tukar guling, kata anak-anak si B. Nah si A ini bingung, tanahnya udah jadi masjid. Nah ngubungin saya, Pak, ini tanah saya itu tukar guling Pak, tapi orangnya nggak ngakui, gimana ngambil masjid lagi? Wah bingung saya. Jadi mau eksekusi masjid itu, kan ngeri itu. Waduh, kata gua, ini masjid mau diskusi. Saya ngomong baik-baik, terus nggak ketemu ujungnya. Saya coba mediasi, kan saya bisa, paling saya cuma bisa mediasi Pak ya. Saya kalau menggugat saya bingung dasarnya, bahasa saya begitu. Saya lebih baik ya nggak berani lah ngusir orang, ini masjid mau dirobohin. Nah ini rusak dunia ini kata saya. Nah kalau boleh, tapi yang aneh-aneh janganlah. Nah, lanjutnya saran-saran juga, teman-teman pengacara ini tanamkan di diri kita untuk benar-benar jadi pengacara. Tanamkan diri kita kalau kita benar-benar jadi pejuang. Kalau kita sudah tanamkan diri kita sebagai pejuang, sebagai pembela, ya insya Allah rezeki nggak kemana kok, rezeki akan datang. Berbuatlah sosial, tapi jangan sosial terus, rusak juga dapur kalau sosial terus juga kan. Jadi ditanamkan itu jiwa-jiwa itu, insya Allah lah rezeki nggak akan kemana. Kembali lagi ke hukum acara. Tadi bagaimana setelah terima klien datang, jadilah pendengar yang setia, buka surat-suratnya, minta surat-surat asli. Kalau kita sudah paham benar, kalau kita sudah ngerti benar perkara itu, kita langsung presentasi bisa. Tapi kalau memang kita belum bisa, ada lagi strateginya. Kita belum ngerti, kita minta suratnya. Coba dong lihat surat-suratnya. Kasih waktu saya 2 hari ya. Kasih saya waktu 2 hari karena kita alasan banyak, karena pekerjaan kita banyak di luar. Kerjaan kami lagi banyak benar. Kasih saya waktu 2 hari untuk pelajarin ya. Dalam hati kan, dalam hati kita nggak bisa. Bagaimana caranya? Yaitu minta suratnya, sudah catat semua kronologi, kasih kami waktu 2 hari ya untuk pelajarin. Klien pasti pergi. Klien pergi langsung telepon senior, Bang, gua ada perkara sini dong, rapat. Ada senior. Tuh ada pilih datang, Bang, gua ada perkara begini Bang. Gitu. Jadi bedah kasus sama senior, bedah kasus sama teman-teman kantor. Nah sudah bedah kasus, kira-kira kita sudah matang, udah yakin, baru telepon klien tadi, Nah di situ baru setelah ketemu baru diskusi tentang fee kita, fee kita ada 3 ya, fee lawyer, fee operasional dan sukses. Fee lawyer di saat kita tanda tangan kuasa. Fee operasional di saat kita berangkat sidang, berangkat kepolisian, berangkat kemana itu operasional, dan sukses. Strategi sesuai lapangan lah, menyesuaikan lapangan. Di daerah saya, kita fee lawyer tidak pernah minta besar, nggak pernah, karena dengar besar tuh kaget orang.
tapi lawyer 100 juta, wis dia 100 juta. Nah, kita mainkan di operasional, sekali jalan 1,5 juta, 2 juta gitu. Di kantor kosa itu tidak pernah terima operasional itu 500.000, minimal tuh 1,5 juta sampai 1,5 juta sampai 2 juta kalau di Jabodetabek. Tapi kalau keluar kota lain, kalau keluar kota kita minta tiket pesawat dan sebagainya. Operasional juga minimal 10 juta kalau di luar Jabodetabek. Tapi ngeliat juga klien, ada juga klien yang kira-kira dia punya uang, hantam banyak nggak apa-apa. Yang penting kita bisa meyakinkan dia bahwa ini perkara selesai. Ingat, kita tidak boleh berjanji. Jangan pernah kita berjanji. Sudah tahu ini perkara bagus, sudah tahu ini yakin kita menang, tapi jangan pernah kita bilang, Pak ini menang, Pak ini yakin menang. Jangan sekali-sekali. Kode etik gitu ya. Jangan sekali-sekali kita menjanjikan, enggak boleh. Tapi kita bilang, Pak 90% kita bisa, insya Allah kita bisa ikutin kemauan Bapak gitu loh. Tapi jangan bilang 100% Pak, jangan, bahaya. 1% itu punya Tuhan loh. Kalau kata Tuhan kalah ya kalah gitu. Kita nggak tahu lah ya. Jadi apapun ceritanya, jangan pernah kita berjanji, jangan pernah kita meyakinkan lawan untuk kita ucapkan ini menang. Ya, itu kode etiknya, macam-macam kode etik. Oke, mungkin ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, apapun. Tapi kalau bisa perdata dulu, karena kita hari ini tentang perdata. Kalau mau pidana ataupun apapun nggak apa-apa, tapi nanti perdata dulu. Ayo, waktu silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jadi kan dalam mengadili perkara perdata itu biasanya tuh hakim itu bersifat aktif apa pasif, Bang? Satu. Kedua, untuk menggabungkan perkara perdata, hakim biasanya menjatuhkan putusan itu secara apa dia? Dulu, Bang. Yang tahu hakim sebenarnya, bukan kita yang tahu. Jadi perdataan itu pengalaman yang sudah kita yang harus aktif, mencari bukti, karena siapa yang apa ya bahasa hukumnya, pokoknya dia yang harus membuktikan. Jadi kalau kita tidak ada bukti, kalau kita tidak ada saksi, lebih baik tahan dulu untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Ada saya punya perkara, saksi saya nggak punya, tapi saya punya bukti, menang. Kita bisa meyakinkan hakim, kita bisa meyakinkan majelis hakim bahwa ini yang benar. Nah, itu tugas kita. Jadi gak ada bukti sama sekali, gak ada saksi sama sekali, kita hanya punya bukti. Ada saksi tidak ada, yang mulia. Ada suatu perkara juga, klien saya ini ditahan polisi. Itu kejadian 8 tahun yang lalu. Namanya Pak Daniel, rumah di BSD. 8 tahun yang lalu dia ditahan. Perkaranya dilaporin oleh adik kandung dia, adik kandung dia, bahwa tanda tangan adik kandung dia dipalsukan. Tanda tangan adik kandungnya dipalsukan. Pak Daniel itu istrinya datang, posisi dia ada di penjara, ditahan. Kata istrinya, Pak, kata suami saya yakin itu tanda tangan adiknya. Tapi hasil lab bahwa itu dipalsukan. Masuklah si Pak Daniel itu. Bagaimana langkah kita sebagai pengacara tangan adiknya? Bagaimana ini Pak? Sedangkan hasil lab itu dipalsukan dan klien saya, suami saya masuk ditahan, Pak. Bagaimana? Apa langkahnya? Ini mungkin belum pernah dengar atau mungkin ada yang dengar, karena saya meyakinkan baru perkara atau sah saja yang pernah ke PN Tangerang. Saya buat sumpah pemutus. Nah, belum pernah dengar kan? Saya ajukan sumpah pemutus. Kalau Islam dia sumpah pocong. Nah, itu benar ada itu. Kalau dia Kristen sumpah lonceng gereja. Pernah saya ajukan. Jadi kita permohonan untuk penggugat dan pemohon dan termohon. Kalau waktu itu dia non muslim, saya ajukan lonceng gereja. Jadi teknisnya seperti dia kalau muslim dikapanin,
saya Muslim ya, dikapanin. Kalau Kristen waktu itu kita ajukan permohonan itu seperti di peti, dikasih jas dan sebagainya. Dua-duanya dipanggil pendeta dan sebagainya. Seperti kalau Islam dibaca Yasinin. Kita kronologis, kita ceritakan semua di dalam permohonan itu, kita ajukan. Dia bawa pengacara juga, bawa pengacaranya. Ya kalau gitu nggak ada masalah, kata dia. Kita ajukan. Mungkin setelah dia baca permohonan kita, bagaimana bagaimana caranya untuk lonceng gereja, mungkin dia mikir. Akhirnya dia menyatakan benar itu tanda tangan saya. Tuh, di putusan itu lonceng gereja permohonan kita dimediasi. Pertama biasa mediasi. Permohonan kita dimediasi, dia langsung bilang, ya Pak itu benar, saya nggak berani lonceng gereja. Kalau kita Islam saya nggak berani sumpah pocong. Ada permohonan itu di Tangerang, perkara Tosa. Kalau ada yang tanah coba tanya, itu ada. Saya lakukan. Belum pernah ada pengadilan. Kita daftar, panitera juga bingung kok. Ini apa Pak? Dasar kita tidak boleh pengadilan menolak permohonan apapun. Tuh. Saya ajukan itu karena nggak ada bukti lagi, di HIR tidak ada bukti lagi, tidak ada cara lain. Kita uji sama dia, Pak, sumpah pocong lah bahasa kalau orang terkenal ya. Kalau Kristen itu lonceng gereja, karena dia Kristen aku saya ajukan lonceng gereja. Akhirnya diputus hari itu juga mediasi. Dia mengakui dan dia tidak mau disumpah. Dengan putusan itu kita bawa ke kepolisian, Pak, ini pengakuan dia bahwa ini benar tanda tangan dia. Klien kita bebas, alhamdulillah. Itu karena strategi itu kita semakin banyak baca Google lah ya, baca Google. Dulu masih hobi betul saya baca, sekarang ya kadang-kadang hobi. itu strategi loh dari ya. Kita harus aktif. Hakim juga kita nggak tahu, kita bilang pasif, tapi dia kadang lebih pintar, lebih banyak nanya. Artinya hakim itu aktif. Jangan kita terpaku, pasti hakim itu yang pasif. Hakim itu yang jangan, kita yang harus benar-benar tunjukkan bahwa kita benar-benar bela, bahwa kita benar-benar bantu klien. Jadi jangan kita berpikiran biarkan hakimnya aktif, semua pikir ke situ. Kita yang aktif, kita sebagai pengacara, kita kelihatan betul kualitas kita. Sebelum saya jadi anggota dewan, mungkin kalau ada yang sering-sering ke pengadilan, kalau keterangan saksi di pengadilan itu banyak tuh yang nonton. Jadi karena teman-teman yang beracara itu ditinggal, yang lagi sudah ketua lagi saksi. Saya kalau saksi seru bisa 4 jam 5 jam di pengadilan itu. Jadi bagaimana cara kita menggali, bagaimana cara kita ngupas itu harus punya. Ya tadi kita harus banyak nonton atau buka YouTube. Bagaimana sih menggali pertanyaan, bagaimana sih kalau ada perkara ini, itu perlu. Jadi belajar itu bukan hanya kita di PKPA, kita belajar di YouTube bisa, kita belajar di buku bisa. Itu banyaklah tetap kita belajar ya. Tuh ya Bang ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekarang kena gempa, Sangerta Laut. Ada nggak? Mungkin kalau tahunya karena ada gempa sekarang ini kan. Saya pernah ke sana. Jadi klien saya tingkat pertama PN, tingkat kedua banding, kasasi kalah. Saya nggak tahu. Terus dia telepon melalui rekan saya, terbanglah kami ke sana. Ke sana luar biasa, 2 kali terbang, Manado terbang lagi ke sana. Lawan kita waktu itu bandara. Lawan kita. Terus sampai sana diceritain, kita tanya, Pak, ini perkara udah sampai mana? Sudah ada putusan semua. Tingkat pertama, kedua, ketiga udah sampai kasasi kalah. Wah, bingung kita kan. Lihat datanya. Kata saya, semua data kumpul. Atau segini lah, kumpul. Bawalah saya ke hotel. Saya minta waktu sehari semalam ya, jangan ganggu saya di hotel. Ganggu. Jadi jangan kasih saya sesuatu juga, ini jangan ganggu saya kan. Jangan kasih saya teman juga. Kalau ada teman nggak selesai kan. Saya bawa ke hotel.
hotel, saya berdua sama mungkin ada yang kenal namanya Arif Munandar atau Bang Gajah, berdua sama Gajah. Bongkar kami nyari kami mau PK peninjauan kembali kan harus ada nopum, harus ada bukti baru. Bingung saya kan, Arif pas mau subuh itu dapatnya sepele, cuman gara-gara I dan Y. Nama dia lupa saya, pokoknya seperti Tony, Tony yang benar kan. Tapi di sana di pengadilan Tony, cuman beda I dan Y. Tuh kan sepele kan, cuman I dan Y. Ini dapat itu, kami istirahat sebentar jam 7 langsung ke rumah, Pak. Tolong KTP, kakak, akta kelahiran masuk buat ke kelurahan sama Dukcapil. Pernyataan bahwa memang benar nama ini I dan I itu ya, sesuai KTP dan kakak. Dasar itu nopum itu, kita ajukan nopum, kita gugat, kita konsep, ajukan nopum, ajukan PK itu sebagai nopum. Menang untuk perkara. Cuman I dan Y, kan? Bahwa bahwa nama Y itu tidak pernah ada di situ. Bahwa tanah itu milik klien kami atas nama I, yang ada I itu. Tony bagi I. Cuman I dan Y itu sepele ya. Sepele tapi menang di PK. Itulah makanya kita harus sabar menyelesaikan masalah itu, harus sabar, jangan merasa sok pintar. Tetap kita harus merasa kita kurang ilmu. Terus belajar, terus gali. Jangan lupa bertanya. Jangan ragu-ragu, telepon, konsultasi kepada senior. Saya juga walaupun dari 2009 saya jadi pengacara, saya selalu bertanya untuk meyakinkan saya lagi gitu, meyakinkan saya bahwa jawaban saya ini benar. Enggak apa-apa kok. Tapi memang kita nanya senior yang pantas kita tanya. Ada yang senior kita nanya, wah bercerita, dia menang saya ini ngasih tahu, itu ada nggak usah lagi kita nanya ke dia. Itu jadi catatan. Jadi carilah senior yang enak diajak bercerita, enak diajak curhat, bisa banyak itu. Jadi jangan tadi saya bilang cari tempat belajar, dia juga suka cerita jangan. Tapi kalau kita bisa dikit, dia langsung ngomong, lo bisa karena gua, nah itu kan enak banget itu, pengen nempelin aja ya kan. Gak apa-apa, saya juga sering bertanya kok. Saya sering bertanya, kita manusia ya percaya diri kadang nggak ada, percaya diri kadang hilang. Nggak apa-apa dengan kita bertanya, ya insya Allah lah untuk meyakinkan kita. Ada lagi, saya kalau mengajar ke mahasiswa, saya sampaikan jangan malu-malu untuk nyontek, gitu ya. Janganlah malu-malu untuk kita nyontek. Nyonteknya seperti apa? Orang itu hebat, orang itu besar, kita contek caranya, kita contek ilmunya, jangan malu-malu. Jadi terkadang dosen bilang atau guru bilang nggak boleh nyontek, kadang saya bilang salah juga itu. Nyontek itu perlu ternyata. Nyontek itu nyontek orang hebat, nyontek orang bisa, itu kita perlu. Bagaimana sih dia bisa? Bagaimana sih dia bisa sukses? Sukses itu kalau kita sebagai pengacara itu kan macam-macam. Orang bilang sukses itu kalau kita harta kita banyak, tanah kita banyak, uang kita banyak, itu dia bilang sukses. Ada yang juga bilang itu bukan sukses. Kalau saya pribadi sih, sukses saya itu kalau kita bisa khusus untuk perkara bisa menyelesaikan klien puas, itu menurut saya sukses. Uang nomor 2 menurut saya. Kalau kita bisa meyakinkan, kita bisa memenangkan sesuai harapan dia, itu saya bilang sukses. Pasif sih, kayak hakim aja nih. Hakim bersifat menunggu, hakim pasif tuh sifat terbukanya persidangan. Pengajuan gugatan dan permohonan. Gugatan, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat. Terdapat suatu sengketa atau konflik. Permohonan diajukan seseorang pemohon lebih secara bersama-sama, tidak ada suatu sengketa atau konflik. Penggugat, tergugat, permohon dan termohon, apa sih bedanya? Kalau ada juga turut tergugat. Contoh, kita ingin membatalkan atau
Kalau sertifikat membatalkannya itu hanya di PT UN ya. Bisa tidak sih di pengadilan negeri? Kalau kita membatalkan di PT UN itu, kita mengetahui sertifikat itu tidak lebih dari 90 hari. Kalau sudah lebih dari 90 hari, bisa tidak di PT UN? Bisa saja, tapi akan ditolak, akan kalah lah bahasa kita. Terus kalau kita tidak bisa PT UN kan kemana? Pertanyaannya, pengadilan negeri bisa nggak? Pengadilan negeri bahasa kita bukan membatalkan. Pengadilan negeri di petitumnya isinya itu kita memohon meminta untuk sertifikat nomor sekian tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi teorinya sih sama saja. Kita tidak membatalkan, tapi kita meminta untuk tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat itu. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau umpamanya wah ini sudah kelamaan, kita sudah tahu lama, udah lebih dari 90 hari, sudah tidak mungkin di PT UN. Kemana kita menggugat? Gimana kita supaya sertifikat lawan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap? Tadi di pengadilan. Jadi jangan kita langsung putus asa, jangan kita langsung telan mentah-mentang tidak bisa di PT UN kan, kita tidak hukum acara jelas tadi. Penggugat, kalau kita yang ingin menggugat, tergugat itu siapa sih yang mau kita gugat? Sumpamanya sertifikat PT UN, sertifikat itu tergugat yang ada di nama siapa, yang ada di nama sertifikat. Sumpamanya kita punya sertifikat, lawan punya sertifikat, kita menggugat dia, ya tergugatnya yang atas nama. Siapa turut tergugatnya? BPN. BPN itu kenapa masuk tergugat? Nanti di petitumnya itu dimasukkan untuk BPN untuk mengikuti apa putusan dari putusan itu. Jadi kenapa dia tergugat? Ada juga AJB, akta jual beli, itu juga bisa digugat. Kalau AJB bisa di pengadilan negeri. Kalau tadi kita menggugat atau membatalkan sertifikat, kalau bahasa membatalkan itu hanya di PT UN ya, PT UN. Kalau di pengadilan negeri tidak petitum kita jangan bahasanya membatalkan, pasti ditolak. Nah nggak sesuai. Banyak cerita tentang gugat menggugat ini. Bagaimana cara gugatan? Biasanya si teori, biasanya hakim itu tidak membaca gugatan kita. Biasanya dia tadi pasti dia menunggu di saksi dan pembuktian, dia mulai mencatat, menelaah. Kalau kita tidak bisa membuktikan, nah itu hakim akan memutus. Bagaimana sih supaya hakim membaca gugatan kita? Buat gugatan kita menarik. Jadi merangkai kata-katanya indah, merangkai kata-katanya bagus. Itu kalau hakim baca enak, biasanya sampai selesai. Cuman kalau kita gugat, ya begitu-begitu saja, tidak dirangkai dengan kata-kata indah, ya hakim males, rata-rata begitu. Jadi buat rangkaian gugatan itu indah, banyak cara. Sebelum kita masuk ke gugatan, jangan lupa kita somasi lawan. Karena somasi itu bisa jadikan bukti juga, dijadikan bukti. Karena pengadilan itu diutamakan biasanya musyawarah. Makanya setiap mau masuk pokok perkara pasti ada namanya mediasi. Pasti itu ada namanya mediasi di sidang pertama. Setelah mediasi baru ini hukum acaranya ya. Baru pokok perkara, gugatan kita dibacakan. Terkadang hakim nanya, mau dibacakan atau tidak? Kalau tidak dibacakan, tergugat sudah terima gugatannya sudah.
duplik, habis duplik replik gitu. Habis itu baru jawaban, duplik, replik, habis itu bukti. Habis bukti dari penggugat. Kalau hakim biasanya hari ini bukti penggugat, besok tergugat. Ada juga hakim maunya yaudah besok bukti penggugat tergugat ya sekalian, ada. Ada juga penggugat hari ini, besok minggu besoknya tergugat, ada juga. Itu tergantung hakim, hakimnya maunya kayak mana. Kita juga masih ada kesempatan, sumpama hari ini kita tidak bisa hadir, kita akan dapat panggilan lagi. Tidak bisa langsung hakim dia nggak hadir baru sekali langsung melanjutkan persidangan. Enggak. Biasanya kita dipanggil lagi yang kedua. Baik kalau udah panggilan kedua nggak bisa, nggak hadir atau kita gugat, lawan tidak hadir, hakim akan panggil sekali lagi. Tidak hadir juga, hakim akan panggil melalui media. Sebelum media ke kelurahan, biasanya hakim panggil. Kelurahan juga nggak datang, media 2 kali tidak hadir, dilanjut perkara itu. Lanjut, kita sendirian sidang bisa. Pernah kita tergugat nggak datang, sidang akan putusnya akan perstek gitu, akan putus tidak dihadiri lawan. Tuh, habis tadi pembuktian, saksi dari penggugat, saksi dari tergugat. Habis itu kalau dia permasalahan tanah, biasanya ada PS, persidangan setempat, ke lokasi di mana yang dipermasalahkan. Di situ sidang, di situ kebiasaan hakim nanya ke penggugat dulu. Biasa penggugat batas-batas mana, siapa yang kuasai, itu biasanya. Nanya lagi tergugat, benar nggak tanahnya di sini, itu benar. Habis PS kesimpulan, putus. Itu hukum acaranya. Terkadang ada juga hakim PS-nya di depan. Ada juga itu. Saya jalanin kemarin di Lampung. Bukan saya sih, saya melihat karena saya sudah jadi dewan harus cuti. Saya melihat PS-nya di depan sebelum bukti. Lucu ya. Itu tergantung hakim mintanya gimana. PS begitu. Tapi dalam teori hukum acara PS itu terakhir sebelum kesimpulan. Setelah PS kesimpulan baru putusan. Putusan itu, setelah putusan kita dikasih waktu 14 hari untuk banding. Kalau banding itu hanya kertas saja ya, artinya kita ajukan permohonan banding, akan memori banding namanya, kita ajukan memori banding, terus akan ada kontra memori banding. Itu cuma surat aja, tidak ada sidang-sidang lagi. Habis itu ada lagi namanya kasasi seperti itu. Kalau banding kan tingkat PT, pengadilan tinggi provinsi biasanya, tapi tergantung. Di Lampung PT PT itu tidak ada. Kalau di Lampung di Medan, kalau di Tangsel di Banten, Jakarta ada. Tergantung daerah. Ada yang Lampung, Palembang itu di Medan. Lampung, Palembang, Medan itu di Medan, PT-nya di Sumatera. Kalau di Aceh kayaknya ada sendiri Aceh. Saya belum tahu kalau Aceh. Tergantung tempat lah, tanya-tanya lah. Biasanya pengadilan tinggi itu di provinsi, tapi ada daerah seperti Sumatera, pengadilan tingginya di Medan. Walau Lampung belum ada. Habis PT kasasi di Mahkamah Agung. Habis kasasi PK peninjauan kembali. PK itu cuma sekali. Kita ngajuin PK cuma sekali, tidak ada PK berkali-kali. Itu ada surat edaran Mahkamah Agung kalau nggak salah. PK cuma sekali. Jadi sebelum PK itu masuk, nopum kita benar-benar dimatengin. Nopum kita benar-benar harus benar-benar ke pokok perkara. Benar-benar ya itu, kalau kita PK lagi tidak ada. PK cuma sekali, lawan juga bisa sekali. Tadi habis putusan PN negeri, sumpamanya ingkrah, lawan tidak banding. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan salinan putusan itu kita bisa eksekusi? Belum. Ada namanya permohonan untuk eksekusi putusan. Jadi kita ajukan permohonan lagi. Permohonan nanti
ditentukan oleh hakim, ditentukan oleh panitia kapan kita eksekusi ke lokasi. Nanti di lokasi panitia akan membacakan bahwa sesuai putusan bla 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 bla, nah, itu dieksekusi. Nah kalau sudah itu kita pegang, dia nggak mau pergi, seumpamanya lawan tidak mau pergi, apa yang harus kita lakukan? Pidana. Karena putusan pengadilan itu sifatnya wajib kita ikuti loh. Sifatnya kita wajib. Kalau lawan tidak mau juga pergi, seumpamanya kita mau gugat dia karena dia menguasai fisik, PMH lah kita, perbuatan melawan hukum. Kita mau pidanakan, ternyata dia punya surat. Saya punya surat, dia punya surat, tidak bisa pidana. Kita harus membuktikan dulu surat kita yang benar atau surat dia yang benar. Membuktikannya gimana? Gugat. Setelah kita ada putusan, kita yakin ingkrah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi putusan, dia nggak mau pergi juga, masuk pidana, baru lapor pidana. Itu prosesnya tadi ya. Jadi prosesnya panjang dan jangan menjanjikan ke klien juga ini 2 bulan selesai, 3 bulan selesai, enggak, jangan. Jelas yang memutus bukan kita, sampaikan ke klien, yang memutus bukan kita, yang memutus adalah hakim. Jadi kita harus tanya apa, hakim bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, bisa maraton. Kalau maraton itu pra-peradilan itu maraton itu. Dia setiap hari di dalam undang-undang itu hukum acara pra-peradilan itu 8 hari sudah putus. Tosa and partner termasuk buat sejarah pertama kali pra-peradilan menang di Jakarta Barat. Kita menggugat Polres Jakarta Barat, Polda sama Kapolri. Itu prosesnya. Kita harus gugat semua turut tergugat. Jadi pertama kali menang kita melawan pra-peradilan non kepolisian, pra-peradilan nomor 8 kalau nggak salah Jakarta Barat, Tosa and Partner. Jadi klien kita ini, kata pra-peradilannya apa sih? Permasalahannya karena dulu kalau tidak salah lupa saya, pihak kepolisian menangkap klien kita itu perkara perdata. Klien kita ini beli tanah, baru PPJP memang, terus surat-surat tanahnya dikasih ke klien kita. Boleh tidak? Saya pastikan boleh, kan udah ada pengikatan jual beli, walaupun dalam teori PPJP itu belum dikatakan kepemilikan. PPJP belum dikatakan pemilikannya, harus diingat. Kalau udah AJB baru bisa, atau sertifikat. Kalau PPJP belum, walaupun itu belum dikatakan kepemilikan. Tapi kita punya PPJP, kita punya perjanjian. Jadi perjanjian itu apabila sudah ditandatanganin kedua belah pihak, itu sudah mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk mereka yang melakukan perjanjian. Mengacu kepada 1328, 1327, kayak ada orang bilang, wah perjanjian itu tidak sah, tidak materai. Oh enggak, kita harus bisa menjelaskan. Di dalam KUHP Perdata tidak dikatakan yang sah itu bermaterai. Itu kadang orang salah persepsi, wah itu nggak bermaterai, nggak sah. Nah, kita mengacu 13.7. Apabila dua-duanya sepakat sah di mata hukum, itu salaman aja sah itu. Yang penting harus ada saksi. Ada bukti, kita foto. Jadi jangan berpikir tidak bermaterai, tidak sah, jangan. Kenapa sih kok orang bilang harus bermaterai? Sebenarnya tidak harus. Kalau kita mengacu 1327, dia di undang-undang materai, karena dia materai itu kan ke pajak. Apabila dia sudah pajak, sudah bayar pajak, itu negara sudah mengakui. Di situ kekuatannya. Tapi kalau sah atau tidaknya, nggak bermaterai sah. Tuh. Jadi ada, ya tadi saya bilang, orang berpikir dengan dia tidak bermaterai, tidak sah, tidak. Kita bisa harus jelaskan. Balik lagi tadi hukum acara. Kalau saya sih, teman-teman pengacara,
Yang sering kebingungan adalah duduk. Tadi saya sampaikan duduk penggugat dan tergugat itu. Nah, kalau permohonan itu apa aja sih? Sumpamanya permohonan di pengadilan negeri merubah nama. Saya lakukan. Nama saya dulu SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 Tony Sastra. Sekarang ada Jaya. Tony Sastra Jaya. Bagaimana sih prosesnya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana sih hukum acaranya merubah nama Tony Sastra menjadi Tony Sastra Jaya? Ajukan permohonan. Ajukan permohonan, bisa pribadi, bisa pengacara. Saya waktu itu pribadi. Kita harus datengin saksi. Saksi itu darah daging kita, keluarga. Kalau orang tua bisa datangkan orang tua. Kalau tidak, saya waktu itu adik saya yang saya hadirkan. Adik saya sama sepupu saya, karena yang ada di Jakarta sini, yang di Tangsel ini adik saya. Jadi adik saya yang jadi saksi. Pasti ditanya oleh hakim, kenapa? Itu hakim tunggal ya, permohonan. Kenapa kok ganti nama? Pasti hakim tanya dong, apakah dia dikejar utang atau dia bermasalah dan sebagainya. Itu kita harus bisa jelaskan ke hakim, karena waktu alasan saya ingin merubah nasib. Seru, cuma merubah nasib, ganti nama. Nama saya berubah jadi Tony Sastra Jaya. Awalnya Tony Sastra berubah Tony Sastra Jaya. Saya ngadirin saksi, saya bawa semua itu akte kelahiran dan sebagainya. Dan di putusan pengadilan itu di putusan pengadilan itu saya bawa setelah rubah nama, ijazah saya walaupun SD, SMP, SMA itu sama dengan Tony Sastra Jaya. Itu di putusan pengadilan itu perubahan nama, permohonan. Jadi pemohonan itu salah satunya itu permohonan untuk merubah nama. Itu yang saya lakukan. Kalau perdata beda lah, kalau pengadilan agama beda lagi loh. Pemohon, tergugat, pemohon, termohon, tergugat, penggugat. Kalau dia klien kita yang ngajukan laki-laki, kita pemohon laki-laki. Tapi kalau klien kita perempuan mengajukan, kita penggugat. Nah, lucu ya, itu ingat. Pemohon sama tergugat di pengadilan agama berbeda. Pemohon dan termohon di pengadilan agama. Di pengadilan agama orang kadang kalau cerai dia langsung minta, Pak ini gunung gini bla 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 bla. Kita harus sampaikan juga bahwa tidak bisa gugatan cerai atau permohonan cerai langsung masuk ke gunung gini. Harus beda. Putusan dulu sudah ada, baru ajukan lagi gunung gini. Itu kalau hukum acaranya. Gak bisa langsung satu paket. Tidak bisa, karena harus itu ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Anak bagaimana? Anak bisa. Coba. Ada lagi kemarin pertanyaannya. Ada kalau tambahan ilmu buka YouTube. Saya YouTuber deh. Buka YouTube Tony Sastra Jaya di YouTube. Ada video-video saya, YouTube saya banyak bercerita tentang hukum. Apapun, hukum acara, hukum pidana, perdata, ada kalau buka YouTube Tony Sastra Jaya. Jadi ada pertanyaan apa tadi saya mau sampaikan tentang perceraian, Pak. Kalau anak di bawah umur itu ke siapa sih anak? Seorang ibu-ibu kerja di luar negeri, dia ingin gugat cerai. Tapi anaknya mau diambil dia, suami mempertahankan. Bagaimana sih Pak? Anak ke siapa sih? Di dalam teori, di dalam undang-undang, anak di bawah umur itu ikut ibu dalam teori ya. Bisa tidak ikut bapak? Bisa saja. Yang penting bapaknya bisa membuktikan bahwa ibunya itu tidak layak, tidak bisa untuk mengurus anak. Kalau bapaknya bisa membuktikan, contoh ibunya ini yang mengurus anak ini kerjanya malam hari, tanda kutip kerjaannya, mohon maaf betul, nakal,
perempuan yang nakal, itu kita bisa membuktikan bahwa ibunya ini nggak benar kerjaannya. Yang kedua, bisa membuktikan contoh kalau ibunya suka mukul anak dan sebagainya, atau bisa membuktikan kalau ibunya ini suka ganti cowok. Bisa itu kalau kita bisa membuktikan si laki-laki, si bapak itu bisa mengambil hak asuh anak. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan, tidak bisa, karena dasarnya di bawah umur adalah ibu. Dia di bawah ibu. Tuh kalau hukum acara. Ada lagi, Pak, kami ini nikah tidak sah negara, bahasanya begitu. Artinya tidak tercatat. Ini anaknya ke siapa, Pak? Seorang laki-laki nanya, bisa nggak, Pak, ke saya? Saya bilang tidak bisa, karena di akte kelahiran jelas. Membuat akte kelahiran kan salah satunya surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, bisa tidak buat akte kelahiran? Bisa saja, tapi tidak bisa bin bapaknya. Binnya adalah ibunya. Tidak bisa bin bapaknya. Kalau bin bapaknya kan harus bisa membuktikan bapaknya itu adalah si dia. Buktinya bagaimana? Surat nikah, akte. Kalau dia tidak ada akte nggak bisa. Nggak bisa. Ada tidak pakai akte tapi binnya bapak? Ada saja. Ada saja itu. Nah, itu tanda kutip, ini perlu dicurigai ada apa kok bisa. Tapi dalam teori tidak bisa. Karena syarat membuat akte kelahiran harus punya surat nikah. Kalau nggak punya surat nikah, binnya adalah ibunya. Itu adalah pertanyaan. Jadi ada lagi. Thank you.